Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Mei pada tematik kelas 4, tema 2, subtema 1 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sumber daya alam. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan mengenal dulu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah keseluruhan kekayaan alam, baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang dapat diadakan kembali meskipun sumber daya alam tersebut telah habis dimanfaatkan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati berasal dari benda mati, contohnya air, batu, dan sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah habis digunakan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Energi, contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua, mineral logam, contohnya biji besi, nikel, emas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mineral non logam, contohnya pasir, batuan kapur, dan belerang. Nah, tahukah kalian mengapa Indonesia disebut dengan negara kepulauan? Karena di Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa banyak jumlahnya, seperti banyaknya jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya. Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan sebagai ibu kota ikan dunia. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dan wajib memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Cara menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, tidak membuang limbah di sungai maupun di laut. Yang kedua, melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang ketiga, tidak menangkap hewan-hewan langka. Yang keempat, tidak merusak hutan yang dilindungi. Selain itu, Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Oleh karena itu, di Indonesia perairannya kaya akan sumber daya alam berupa berbagai macam biota laut. Jenis biota laut yang ada di Indonesia, yang pertama ada ikan, yang kedua ada rumput laut, dan yang ketiga ada berbagai jenis karang. 7 wilayah penghasil ikan di Indonesia.
Yang pertama ada Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Yang kedua Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Yang ketiga Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Yang keempat Kepulauan Riau. Yang kelima Nusa Tenggara Timur. Yang keenam Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir yang ketujuh Sulawesi Selatan. Nah anak-anak, dari sini kita dapat mengetahui bahwa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan dan juga negara maritim yang kaya akan sumber daya alamnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bijaksana dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam supaya lingkungan hidup tetap terjaga keberlangsungannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu belajar anak-anak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.